Gue tuh selalu excited ya kalau nge-review sepatu basket Peak, khususnya yang non signature, karena biasanya udah bentuknya keren-keren, terus juga sepatunya enak, cushioningnya empuk gitu kan, dan harganya nggak ngotak, murah banget. Nah kan, goks. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Fatty Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue mau initial review sepatu basket terbarunya Peak yang hari ini baru akan launching. Ini namanya Peak Lightning Taichi Thunderbolt Attack. Panjang banget ya, sampai 4 kata tuh namanya. So, sesuai namanya Peak Lightning Taichi, ada kata Taichi di tengahnya. Itu berarti sepatu ini menggunakan teknologi cushioning Taichi. Abas kalian juga bisa lihat di boxnya udah ada tulisannya Taichi. Jadi buat abas kalian yang belum tahu, teknologi cushioning Taichi itu adalah semacam teknologi cushioning termahalnya punya Peak. Istilahnya yang paling top tier lah, yang paling atasnya. Jadi kalau kita bandingin sama Adidas gitu, itu berarti kayak Adidas Boost. Biasanya kan sepatu-sepatu basket Adidas yang pakai teknologi Boost itu biasanya lebih mahal daripada teknologi cushioning yang lain. So, Peak Lightning Taichi Thunderbolt Attack ini dibanderol dengan harga Rp999.000 aja. Punya dua colorway, yang satu colorway pastel ini dan yang satu lagi colorway hitam. Nah, hari ini sepatu ini launching dan mereka menyediakan dua promo, yaitu promo diskon 10% atau promo bundling. Jadi kalau promo bundling, abas kalian akan dapetin sepatu sama satu buah knee support atau sleeve untuk lutut. Jadi ini dia nih, sleeve untuk lututnya nih, kayak gini. Dan warnanya ada macam-macam ya, nggak cuma biru. Ini kebetulan gue pilih yang warna biru aja. Bentar ya, kita buka ya. 1 minute 37 seconds later. Kayak gini nih, sleeve lututnya kayak gini. Logo Peaknya asik dong, warna silver gitu. Warna birunya juga asik. Jadi warnanya gue nggak tahu, nanti abas kalian bisa lihat sendiri. Gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video ini, cek aja. Nanti akan langsung diarahkan ke Shopee atau Tokopedia-nya Peak Indonesia. Pertama-tama secara siluet, gue demen banget ya sama siluetnya. Kayak nggak neko-neko gitu, klasik. Terus juga pemilihan colorway-nya ini bener-bener unik. Gue begitu ngelihat sepatunya dikasih dua pilihan colorway, pilihan gue langsung jatuh ke yang ini karena jarang banget sih ada sepatu basket dengan campuran warna serba pastel kayak gini. Jadi sebenarnya kayak rame, warnanya banyak gitu kan, ada Tosca, ada kuning, ada hijau stabilo. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan nggak kelihatan rame karena warnanya pastel gitu, warna yang muda-muda gitu, warna nanggung. Terus material sama fitur-fitur apa aja yang ada di sepatu ini, kita mulai dari outsole. Outsole-nya pakai bahan, kayak ada dua bahan sih. Jadi yang bagian forefoot itu pakai bahan solid rubber, terus bagian heel-nya itu pakai bahan translucent rubber. Dan outsole-nya dibikin decoupled, terpisah gitu. Tapi traction pattern-nya sebenarnya lebih banyak ke herringbone sih. Jadi kalau yang warna putihnya itu herringbone-nya gede-gede, dan kalau yang di dalam petirnya herringbone-nya lebih rapat-rapat gitu. Dan herringbone-nya gue lihat juga ke segala arah, jadi ada yang horizontal, ada yang vertikal. Ini bakalan sangat bagus untuk mengcover pergerakan ke segala arah. Kemudian di bagian heel yang bahan translucent rubber ini, mereka pakai traction pattern jaring-jaring gitu atau net. Tapi netnya dibikin melingkar gitu, dibikin sirkular ke segala arah juga. Untuk detail-detail di bagian outsole itu ada tulisan speed up di dekat outriggernya. Sepertinya sih maksudnya ada hubungannya sama si traction pattern herringbone yang polanya lebih ke horizontal ini. Kemudian juga ada logo Peak di bagian heel. Dan bagian yang ada logo Peak-nya ini itu udah masuk ke bagian midsole. Jadi kayak mereka mau ngasih lihat cushioningnya mereka. Kita bisa pencet-pencet dari sini nih, dari bawah. Kemudian di bagian tengah sudah dilengkapi dengan TPU plate. Ini untuk memberikan torsional support. Jadi sepatu ini tidak mudah untuk dipelintir.
Lanjut ke midsole, kalau gue lihat sih ini midsole-nya ada dua teknologi cushioning, jadi kayak ditumpuk gitu. Yang bagian bawah yang warna hijau stabilo ini, itu adalah cushioning Taichi-nya. Jadi kayak lebih soft gitu, lebih empuk. Kemudian di bagian atasnya yang midsole warna putih, itu adalah EVA foam. Lebih sedikit keras lah. Sebenarnya masih termasuk kategori empuk juga, karena EVA foam-nya brand Peak tuh empuk-empuk. Tapi ini kayak lebih alot lah daripada si cushioning Taichi-nya. Gue sih senang-senang aja ya kalau dapet sepatu basket dengan teknologi cushioning yang ditumpuk dua kayak gini, karena berarti impact protection-nya bakalan enak banget. Biasanya sih nggak bakalan bikin tumit apa dengkul nyut-nyutan gitu. Kemudian lanjut ke upper material, ini merupakan part yang gue agak-agak nggak suka dari sepatu ini, karena sepatu ini menggunakan full bahan ripstop dari depan sampai belakang. Jadi bahan ripstop itu kan kayak bahan plastik gitu ya, yang memang durable sih, nggak gampang sobek, itu kelebihannya. Terus juga tahan air. Ya ini masalah selera masing-masing aja sih. Ada yang nggak masalah juga, gue pun juga nggak masalah kalau main dengan bahan ripstop kayak gini. Paling kekurangannya kalau bahan ripstop gini nggak gitu breathable, tapi kemungkinan breathable-nya bakalan dapet dari bagian lidah, karena bagian lidahnya gue lihat dikasih open shell mesh, jadi mesh yang gede-gede banget gitu. Ini bakalan bikin udaranya masuk lewat bahan lidah. Nah, kemudian bahan ripstopnya itu diperkuat lagi sama fuse overlay, dan fuse overlay-nya gue lihat sih cukup banyak. Ada di bagian toe, ada logo Peak-nya tuh gede, terus di bagian samping ada tulisan lightning-nya, terus juga di bagian heel, di bagian belakang sini. Jadi kebayang sih secara support dan durability sepatu ini udah pasti oke banget, karena bahan ripstop aja itu udah durable banget. Ini masih tambah fuse overlay, jadi harusnya secara support juga nggak ada masalah. Kemudian bahan ripstopnya ini kan tembus pandang. Abas kalian bisa lihat tuh di bawah bahan ripstop itu masih ada bahan mesh tadi, yang open shell mesh yang kayak di bagian lidah. Dan yang menarik di bagian sampingnya itu abas kalian bisa ngelihat kayak sejenis teknologi flywire yang ada di Nike. Tali-tali ini disambungkan ke flywire yang ada di bagian samping sepatu ini, sehingga ketika abas kalian ngencengin tali sepatunya, si flywire ini ikutan narik bagian samping sepatu ini. Jadinya akan memberikan lockdown plus support yang baik untuk bagian lateral, bagian samping. Di bagian atas lidah ada sedikit bahan synthetic leather, kemudian di bagian tengahnya itu dikasih hologram logo Peak, tapi juga ada logo lightning-nya, keren banget. Jadi kalau gue gerak-gerakin gini nih, itu berubah-berubah tuh antara logo Peak sama logo lightning, logo petir lah. Gila, keren sih ini. Untuk paddingnya, kalau padding lidahnya sih agak-agak tipis, tapi kemungkinan kebantu sama bahan synthetic leather yang ada di depan ini. Terus untuk padded collarnya sih tebel gila, gokil, udah tebel padat lagi. Ini bakalan enak banget nih untuk seputaran ankle, lebih nyaman dan juga memberikan kuncian yang lebih baik di seputaran ankle. Terus untuk insole-nya sih ya insole-nya standar lah, standarnya insole Peak, nggak terlalu tipis tapi ya masih oke lah, lebih tebal daripada insole-insole yang ada di sepatu-sepatu budget Nike atau Adidas ya. Dan terakhir gue mau bahas sedikit pull tab-nya. Ini pull tab-nya menarik banget sih. Jadi pull tab-nya itu ada dua layer gitu, bagian dalamnya itu dari bahan kain, kemudian di bagian luarnya ada bahan rubbernya gitu atau bahan plastik gitu, ada tulisan lightning. Oke, sekian initial review gue untuk sepatu basket Peak Lightning Taichi Thunderbolt Attack. Panjang ya namanya ya. Kalau secara siluet menurut gue ini sih sangat amat cocok buat dipakai casual. Gue sih tanpa pikir panjang bakalan pakai sepatu ini buat casual, apalagi warnanya unik. Meskipun warnanya kayak rame gitu, tapi nggak kelihatan norak karena warnanya pastel semua, jadi kayak muda-muda gitu. Dilihat dari jauh menurut gue masih asik sih. Cuma paling kekurangannya ada di bahan ripstopnya ini. Kemungkinan sih kalau bahannya ripstop semua gini bakalan agak anget tuh kalau dipakai jalan-jalan seharian. Tapi kalau secara kenyamanan cushioning ini sih udah nggak usah diragukan karena ada teknologi Taichi di dalam sepatu ini.
Dan sebelum gue tutup video ini, gue mau ngucapin thank you banget untuk Pick Indonesia yang udah selalu mempercayakan Anak Basket Channel untuk nge-review sepatu-sepatu basket terbaru mereka. Bahkan sering banget gue dikasih early access. Appreciate it so much. Thank you juga buat abas kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus supaya gue makin semangat bikin konten-konten basket selanjutnya dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Ferdi Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.